فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. اعلم أيها الطالب بدار الآخرة أن كتاب بداية الهداية للإمام الحجة الإسلام الغزالي radhiyallahu ta'ala anhu jami'un littaqwa al-mazkur fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Bapak Wakil Bupati. Kebetulan Bapak tidak bisa ikut hadir, kita doakan dan sedih panjang umur sehat walafiat. Kemudian Pak Sekda juga tidak bisa ikut hadir bersama kita, dan Bapak sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat yang mereka. Bapak-bapak, ibu sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita berkata amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah serta kurnia inayah pertolongan kehendak ketentuan daripada Allah Ta'ala Jalla. Dapatlah kita kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan tujuan dan niatan kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, nikmat dipanjangkannya kita umur, kesehatannya kita badan. Alhamdulillah dapat kembali kita berkumpul bersama-sama dengan tujuan dan niatan kita yang sama pula, kita mencari menuntut keridaan Allah Ta'ala, kita mencari keampunan Allah Ta'ala, sama-sama kita mempelajari, memperdengari ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Rasulullah SAW yang mana mudah-mudahan dapat bermanfaat, berguna kepada kita berataan baik untuk di dunia maupun di akhirat nantinya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah serta keampunannya kepada kita berkata amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin. I'lam ayyuhat talib lidaril akhirah anna kitab bidayatil hidayah lil imamil hujjatil islam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu jami'un littaqwa al-mazkur fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah olehmu wahai orang-orang yang menuntut bagi negeri akhirat, anna kitab bidayatil hidayah lil imamil hujjatil islam al-Ghazali, bahwasanya kitab yang tersebut dengan nama Bidayatul Hidayah, karangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab tersebut jami'un littaqwa, mengumpul bagi takwa kepada Allah. Al-mazkur fi qawlihi ta'ala, yang tersebut yang ada dalam Al-Quranul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa,
bersamulah kalian, karena bahwasanya sebaik-baik bekal samu itu adalah takwa kepada Allah. Jadi ayat Al-Quran, dalam Al-Quran disebutkan fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Nah, pengertian takwa di sini ini tersebut lengkap bertaan di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali yang disebut Hidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu bahasa Arab gundul ya. Ini pada belajar kitab nahwu syarat kata pemahaman. Nah, lalu dibahasakan dengan bahasa Arab Melayu, ngarannya dia ini Bidayatul Hidayah, Hidayatus Salikin, ngarannya Hidayatus Salikin. Ini menerjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu. Asalnya ambilannya adalah kitab asli karangan Imam Ghazali yang bernama Bidayatul Hidayah. Di bahasa Arab akan Arab Melayu. Arab Melayu ini asal mudanya bisa mengaji, bisa baca. Paling-palingnya luput sedikit lah. Kambing lawan kumbang, tulisannya sama. Tinggal melihat tiraunya aja lagi. Kisahnya nampak. Kumbang datang, kambing terbang, luput terbang. Nang datang napa, kambing datang, kumbang terbang, tulisannya sama. Ya, kalau ingat yang dulu lagi hanya sekolah belajar mengirim surat pengkuitan bahasa Arab Melayu, bisa dulu bilang misalkan hendak minta kirimi lawan kuitan wadai wow dan ya, tulisannya nih apa sebalik, wadai sebalik kehendak, kuitan membaca wadi apa dulu wadi sebalik. Besar sebalik itu wadi kita mengirim. Beritahulah nama. Kami itu ini untuk sekolah dia lagi sekolah itu mikirkan masalah makanan, penting para kanyang penjara. Merayakan soal rasa nomor 9, penting para basic orang sekolah itu. Belum lagi sekolah itu urus kenal, urus menjadi. Jadi kita mandir mailangi sebulan sekali, ini kisah sedikit kan, sebulan sekali menyinggung menjuki duita punya sebulan sekali sama hitungannya waktu itu harga apa teh wadah 100 rupiah lagi Rupiah. Hitungan ulun sehari itu pada bolehnya nomor wadah 3 puting, paling banyak 2 mampas dah, lebih pada 2 bangkrut. Nah dia itu aja lagi. Nah jadi kursus karya yang awal itu ujar berikan jaka makan apa namanya tahu kulit itu harus berandakan di waktu pos kayu. Dia punya mantulik ke rumah buka ketutung ada iwak, ada apa kuah gangan, ada sambal, wah nyaman banget. Tadinya kita itu masak aja, bermasak seorang aja nasinya nih, iwaknya, gangannya, acarnya berantakan nampak. Kalau binahum berlemak gini, ayo ngarang bilang barahan nih aku nih itu. Nah ada lewat film itu waktu urus kumpul bacaan di sini orang nang sapulah jadi orang pundukan nang jadi amun hendak benyaman-nyaman kata
gangan acan napa masuk gencang pamakan hendak banyaman-nyaman kan menjadi gitu. Makanya pada Madinah ayo bapak ada sebulan aja bapak ada nambang masa dulu sebulan ambil seadanya itu lah. Jadi makanan nampak kuret itu nampak sapi Turki. Sapi Turki berapa? Sapat kapalannya ditinggal awaknya dia kapalannya buat ke wadah tulis kumpulakan habis awaknya nih pulang kapalannya pulang. Kuahnya paling nyaman apa asam tama bawang lombok itu paling praktis. Masaknya pun praktis. Bermasak nasi, memadar nasi buat iwak. Masak nasi, masak iwak. Untung menyangat waktunya baik. Gue. Jadi Martapura lagi ulun dulu itu di Martapura itu mulai subuh nih sudah ada pengajian. Jadi kalau bermasak macam-macam tertinggal di sini. Waktu banyak terbuat. Kita penting mengaji. Kayaknya jam 8 masuk sekolah, jam 12 boleh istirahat tuh membatang harinya sampai asar. Jadi nakal nambah itu asar pengajian, maghrib pengajian, isya pengajian. Kalau di mata foto awaknya ini awak kalinya mendekannya nanti bisa ulang dulu belum katujuhnya orang. Jadi seorang anak juga seperti itu. Cuma model ini model utak Tuhan tamat SMA masuk pondok untuk paling belajar pada terpaling bujur kan dulu. Tadinya orang hantar, kalau seorang hantar. Jadi model Tuhan itu ada berpikir Tuhan orang bebas sorangan. Nah jadi takwa tadi ujar sidin tak kumpul di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Jadi dulu lagi ulun hanyaran permulaan nang ulun berisi kitab nang jilid itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nukaranya di sini jangan sini berutang kada kawan karena rumah itu kada kawan bawa kamatan murah pas bulit daripada istimewanya kitab Ihya nih Pak Bayari Guru Sokongo itu menyuruh di rumah jangan kada berisi pertama kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua kitab Sahih Bukhari di situ. Anda jadi ubah biar kalian bisa membaca. Nukar kitabnya nang asli kitab mundur yang terjemahnya nang kitab bujur. Ihya itu 4 jilid. Kemudian Bukhari 4 jilid. Nang bujur nang asli. Nah, Anda ini bilangnya Anda di atas lemari. Anda kayak walau Anda bisa membaca, berkahnya itu luar biasa. Berkahnya ini kada tahu ya. Tang cucu kayaknya. Kada tahu kan? Melihat cucu kitab bandakan. Kitab siapa tuh mah? Itu kitab Kaikam. Melihat pamak, melihat si cucu membuka mining kalau di debitnya mengalim banget kayak ujar cucu. Aji baik sangka aja nih alim banget kayak asa hendak juga mai ulun kayak marga menjualkan ulun dulu lah. Melihat nama kitabnya ini, melihat isinya ini asalnya apakah ini terbuka ya kayak apa
asal luar biasa, gembira himongnya itu nah, luar biasa. Jadi pertama itu Ihya Ulumuddin, yang kedua adalah Sahih Bukhari. Dia harganya larang handphone, itulah murah aja. Apalagi ya kalau misalnya kalau nomor syarahnya, kalau Ihya Ulumuddin itu syarahnya yang 10 jilid, namanya Ittihaqus Sadatil Muttaqin. Saya ini kan Anda aja di rumah. Kita ini berharap baik, mudah-mudahan anak kita tuh baik pada kita. Itu aja. Keuntungan kalau anak kita tuh soleh, jadi orang yang baik, orang yang bagus. Untungnya biasanya kita jual kainan. Kitab ini termasuk bagian daripada amal jariyah. Amal jariyah. Apabila kena ada nama makai siapa ibaratnya taubat juga kita. Taubat juga. Kita menguarakan Al-Quran misalnya, sama siapa nama membaca taubat kita pahalanya. Amal jariyah. Apalagi anak, kita usaha mudahin anak tuh lebih baik, lebih bagus, lebih saleh, lebih alim, lebih sugih pada kita. Mudahinnya kayak itu. Di antara jalannya, di antaranya yang tadi di rumah itu berandakan. Apalagi ada dengaran kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya itu kamu punya guru. Di rumah itu kalau ada kitab itu akan ada orang solehnya. Jadi amun ada kita, jadi anak. Amun ada anak, cucu. Amun ada cucu, buyut. Pokoknya ada di rumah tuh orang soleh, berkat daripada kitab tadi. Karena kitab itu ada doa pengarangnya ini. Amun kita berisi kitabnya ada taubat di doa yang siman doakan tadi. Ini keberkahan namanya. Narang berkah itu ziyadul khair ilahiyah, tambahan kebaikan daripada Allah atau berkat. Kenapa kalau berkat itu iya udah duit dan berkat walau sedikit tapi rasa cukup, itu berkah namanya. Apalagi berkah duitnya banyak. Kita ini kan perlu sugih. Asal apa hendak kawat itu aja. Iya. Dan keberkahan sama umur yang ada lawan kita ini kita cari. Kayak apa supaya berberkah umur kita nih. Kalau masalah panjang hendak apa kita hendak panjang, kita kata kau memastikan nyata panjang umur kada tahu. Tapi boleh kita berdoa, silakan minta ya Allah panjangkan umur Allah. Cuma kabul keadaan kita kada tahu. Nang kita kawa usahai umur nang sisanya saapa ini nah kayak baam supaya berberkah. Itu aja. Nah supaya berberkah ini nanti kita pikirkan. Artinya walau halus, walau handap, walau kada panjang umur kita, tapi sapala itu namanya. Banyak orang-orang soleh itu nanti itu. Nah umur kada sampai 60, sampai 70, 50, apalah 4 dan apalah 3, tapi berkahnya ini luar biasa. Walau handap, tapi berkah. Nah, diantaranya yaitu apa-apa yang dalam kitab Bidayatul Hidayah ini untuk mengisi keberkahan umur kita yang ada. Banyak sini Pak ibadah-ibadah napa-napa yang di sini. Tinggal kita membagi waktu aja lagi, membagi waktu. Kemudian wa fihi ilmun nafi'un bid dunya wal akhirah. Fala budda li kulli muslimin
min ma'rifatihi. Di dalam kitab ini terdapat ilmu yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Fala budda li kulli muslimin min ma'rifatihi, maka kada kawakada diperluakan bagi orang-orang Islam untuk mengenal maminan dirinya. Nah kayak panggarang nang supaya kawat takwa tadi. Keringkasan takwa itu kayak aja, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menjunjung perintah Allah itu ada nang zahir, ada nang batin. Kemudian menjauhi larangan Allah, ada larangan zahir, ada larangan batin. Nah kayak apa hendak tahu di suruhan batin? Nah kayak apa hendak tahu larangan batin? Kalau kada belajar kita kada tahu. Kebiasaan kita mendengar takwa itu mengerja semua apa yang disuruh oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, mengerja apa yang disuruh oleh Allah, apa-apa perintah Allah nang sifatnya zahir, apa-apa nang sifatnya batin. Menjauhi apa nang dilarang oleh Allah, apakah larangannya nang zahir atau larangannya nang batin. Nang batin nang ini, nang apakah amal ibadah kita diterima atau kada oleh Allah, ini urusan batin. Kita belajar sudah bisa masalah fikih, masalah sembahyang, tahu sudah misalnya kanak, sudah syaratnya binandu, rukunnya tahu, tapi masalah batin kada tahu. Ini bahaya. Sembahyang pas kanak wujud, tapi rusak hati. Hati ini rusak. Ada riyaknya, ada wujudnya, ada sum'ahnya, ada takaburnya, sia-sia ibadah kita. Nah kayak apa hendak tahu napa garang riyak betul, napa garang ujub, napa sum'ah, napa takabur. Kalau kada belajar kita kada tahu. Nah kemungkinan takabur kita berepot menyerapot di awak, itu kada merasa. Makanya orang yang kada belajar masalah ilmu hati ini, ditakutakan matinya ini kada baik, kada bagus. Karena ujar Rasulullah, banyak orang yang meninggal dunia tapi ia membawa dosa-dosa genam tapi kada merasa. Nah ini membawa dosa genam, cuma lantaran karena kada belajar, kada tahu kisahnya, tak bawa mati, ya kada tahu. Ujub, sum'ah, takabur, riya. Misalnya kayak ini Pak, gue zaman tambahan sembahyang, misalnya sembahyang. Lagi sembahyang awal-awalnya lillahi ta'ala, bagus bang, biasa santai nih, Allahu Akbar, sembahyang subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Lagu lillahi ta'ala, sorangan. Nah kenapa bangun min tuha umpat di belakang manggil belokok minanto takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar di min tuha tarwaina min tuha di belakang umpat. Kayak apa supaya min tuha sayang? Lalu nang asalnya lagu lillahi ta'ala itu ubah. Asli bisa aja Wiril maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar, ini Tuhan. Belakang empat timbul ubah di hati. Nah dengan Tuhan nih kayak sesuai dengan Tuhan saya, lalu ubah lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini Tuhan.
sudah angkarillahi ta'ala dah. Jadi kita tetap labu lillahi ta'ala kayak itu bangun kan. Makanya kita kan tahu para ibu lah kita nih, apakah ibadah kita karena Allah atau kada. Lihat keinginannya. Di saat kita seorangan lawan di saat kita ada orang lain, apakah tatap sama atau belain? Di saat orang banyak, pina rajin beribadah, atau duduk di muka rajin, umbar tak belakang koler. Nah ini baru ubah nih, ada rusaknya. Atau di saat orang ada rajin, di saat seorangan dalam kamar koler, ada rusaknya. Misalnya kayak ini, dalam hadis Rasul mengatakan, andai kata kalian tahu kebaikan, fadilat, keutamaan di saf awal di pembukaan, niscaya kalian akan berundi hendak berduluan ke muka. Jangan tahu aja Nabi sebuteng. Nah sama orang bang itu kayak jangannya tahu uji Rasul keutamaan kelebihan orang bang itu, kalian akan berundi hanya bersusun aku aja karena gana kelebihannya. Jangannya tahu. Nah jadi tahu, nah itu luar biasa orang sembahyang saf di awal hadis kayak itu tahu ya. Cuma masalah hati kada belajar tahu hadisnya nanti itu. Jadi sembahyang di muka terus sembahyang punya song datang supaya kamu muka, memang bujur aja kan kamu muka sembahyang berjemaat nih, keluarnya banyak hibah di masjid. Nah kenapa satu saat talambat datang? Ini kisah ini dalam kitab Ihya Pak. Ihya itu luar biasa ya, Imam Ghazali itu. Nasidin itu awak mencari manuakan ini karena harus bermasalah itu yang banyak yang orang pada tahu. Ihya itu luar biasa. Umpamanya tak belakang, kisahnya nih tak belakang sembahyangnya talambat datang. Hibah di muka ada beisian tak belakang uang di belakang kada orangnya nang lain kecuali seorang paling lucu. Nah umma dipuncu di belakang sembahyang, kenapa sembahyang ini mengulir? Kita mahawai lagi di muka bah lagu lillahi ta'ala bilang di wartubang takbirnya namanya orang Arab, usalli fardu jumu'ati manibul rafa'ada'i ma'muman lillahi ta'ala. Bilang di luar kita muka umat belakang kenapa musalli berjemaah bila bareng aja di muka Allahu Akbar bagus benar, di belakang Allahu Akbar tidak biasa aja. Umpamanya sembahyang kayak punya di belakang pina mengulir pina ubah. Di situ hanya si itu timbul rasa merasa sekalinya sembahyang nang berapa tahun nang di muka itu kada beresik sekalinya. Buktinya apa? Umbah di muka pina rajin, tapi umbah tak belakang dibuncuk orang lain kada nang melihat pina kulir. Di situ tahu rusak sekalinya, bukan karena Allah. Atau kita di rumah aja baik-baik, umbahnya datang min Tuhan, ada minanto pina rajin sembahyang sama juga. Punya ada nang lain nang datang pina rajin datang min Tuhan, nang masih mana sembahyang sunat langsung sembahyang Allah Akbar kita. Tolong salam kom langsung buka datang min Tuhan berwirid Yasin tak buka rajin berbangga. Nah umbah ada siapa? Ada min Tuhan, artinya ibadahnya tadi lil min Tuhan. Kada bersih
Ini pian bujurnya banyak sesuatu yang menyebabkan merusak hati kita tuh banyak. Tapi kalau kada tahu, tak geli kita, tak geli. Ujub ini merasa hebat, nang diri kita ini merasa hebat, merasa bagus, tujuh. Ya salah kalau kita belajar masalah ilmu hati ini. Kada beribadah, kada baik. Kebanyakan dibanyaki beribadah rasa hebat, ini rusak. Makanya ujar Rasul, ada sedikit orang yang sembahyang malam tahajud tapi berujung mata kalat, berujung mengantuk. Besokan bangun tengah malam mulai jam 2, kalau ada bergulingan sampai subuh beribadah. Baru besokan pulang sembahyang subuh ke warung kopi, cel kopi, kopi ya, ayo kait nih, napa kait kopi pahit mantah, kayak masih aja kait, ambil kait kawadai, kebiasaan kait ini untuk menjepai limping, kan jauh banget. Oh napa kait ambil haron untuk napang jadi lain untuk apa? Itu limping kaya. Nah, dia panjang kapur sudah. Napang mulai jam 2 malam tadi. Berkisah laut murah. Habis barangnya. Habis. Kan sia-sia. Kada sedikit tidak pindah kayak itu. Karena kada belajar. Terkadang kita di rumah kita banyak pada yang lain beramal beribadah, tak banyak pada yang lain mau di hati ini ada perasaan terbaik pada yang lain, hilang, habis pahalanya, merasa hebat. Yang lain sembahyang sudah untuk urusan banyak berdoa sudah berdiri udah hilang dah. Seorang ada beribadah, bayar sunat ini, aku panggil ilmunya nih. Belajar nih, ini kebiasaan nang kaya itu tuh Pak buat orang nang hanyar berubah, hanyar berbagus, hanyar berbaik. Cuma ilmu baru nampak lagi, mau tak? Terbanyak pada orang, terbanyak pada orang punya pilihannya hendak supaya orang tahu. Sum'ah ini minta dengar, punya orang mendengar imong hati. Sembahyang tu ya benar hingga apa tu 3 jendela, 3 jendela. Ada orang lalu berdiri Allahu Akbar supaya melihat seorang sembahyang. Kita bacaannya baca Yasin, pulang baca Quran, baca ring. Ada orang lalu dia sudah lewat hampir berenai pulang. Ada orang lalu bila orang jalan tang di rumah berdiri pulang Allahu Akbar bayang pulang. Itu sum'ah, minta lihat dia, minta lihat, minta dengar, mau nakainya. Pokoknya kalau kita dalam beribadah itu kada ingat ilmunya ini kada tahu mah bilang kasihan. Tapi kalau ilmunya tahu belajar, ingat ini semua amal ibadah yang kita jalani ini kada lepas daripada anugerah Tuhan. Anugerah Allah, pemberian Allah, yang Allah sudah menentukan kisahnya kayak itu. Ini pertolongan Allah yang menolongi lawan kita, lalu kita kawal beramal beribadah. Ingat nak itu Pak Ibu aman aja. Ingat anugerah Tuhan nih, bantuan Allah, kehendak Tuhan, anugerah Allah yang memang sudah tulisannya Allah menentukan. Misal kita kawal sembahyang tahajud mulai jam 2 sampai subuh pada bergulingan, tulisannya kayak itu. Tulisan Tuhan nih menentukan bobot amal takdir kita nih kayak itu tulisannya tak. Kita lalu dikawakan ditolongi oleh Allah baru kawan kayak itu. Alhamdulillah dikatakan itu. Mana hendak diriakan disumahkan amun gawian sidin kehendak Tuhan bereta. Nah inilah pentingnya ilmu tauhid pulang belajar kita. Makanya jangan sampai kita ini merasa cukup ilmu, jangan. Tetap kita ini kurang.
Makanya dalam Al-Quran Tuhan merajari Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahiakan ulun ilmu. Ini karena memang kurang, kita ini memang merasa mengakui kita ini ilmu kurang. Di mana ada kesempatan kita untuk menambah ilmu, kita sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dunia akhirat. Mati beriman, sempurna hadiah fi dunia wal akhirah. Ala dini wa ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka ya Allah fahman nabiyil haqqa wa rasulih wa aunina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akhrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Yassir umurana wa qta hawajana wa la fi dunya wa la akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa asrafna min ad-dunya bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman ya rahim ya rahman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.